merekam NIM 71 2018 090. Nama Esther Sela Juniarti, NIM 71 2018 066. Joy Moses Eukaristo Simbolon, NIM 71 2018 153. Nama Nikon Elka Simamora, NIM 71 2018 270. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian yang pertama. Bagian yang pertama menurut kelompok yaitu bagaimana agama-agama timur memahami agama. Nah, sebelum kita masuk ke dalam agama-agama timur memahami agama, kita masuk terlebih dahulu ke dalam ciri khas agama-agama timur. Kita tahu bahwa agama-agama timur memiliki ciri khas tersendiri. Salah satunya adalah agama timur memiliki konsep dewa-dewi. Bagi agama timur, Tuhan tidak memiliki ciri-ciri. Tuhan tidak berciri-ciri. Selain daripada itu, agama timur memiliki konsep ketuhanannya, tetapi tidak terbatas. Agama timur memahami yang ilahi itu tidak pernah terbatas. Berbicara tentang agama. Agama dalam peradaban timur tidak dipahami sebagai sebuah sistem yang baku, bukan sesuatu yang ada di luar diri manusia. Jadi, agama itu tidak dipahami sebagai sebuah sistem yang baku. Agama dipahami sebagai bagian dari manusia, atau agama dipahami sebagai sebuah proses. Perbedaan dalam agama timur tidak dipersoalkan. Perbedaan dalam peradaban timur itu sebagai yang final jika dipertanyakan. Perbedaan digunakan sebagai perayaan. Demikian dari pembagian yang pertama dari kelompok. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 terkait dengan esensi peradaban timur. Esensi peradaban timur ini berangkat dari pemikiran Cina dan India. India memahami bahwa segala sesuatu merupakan ketidakpastian atau maya, sehingga jalan untuk menuju keselamatan bagi mereka adalah dengan meniadakan segala keinginan-keinginan, karena keinginan dipahami adalah suatu hal yang buruk atau suatu frustasi. Di sini juga mereka menekankan tentang sikap hidup pasif, di mana berada lebih penting daripada berbuat. Kemudian Cina, sedikit berbeda dengan India. Cina memahami segala keinginan merupakan suatu hal yang wajar, sehingga tidak perlu untuk meniadakan sepenuhnya, tapi harus ada pembatasan akan keinginan itu. Mereka menekankan tentang sikap hidup yang seimbang, di mana pasif dan aktif berjalan bersamaan. Dari pemaparan Vetomone, saya mengambil relevansi terkait dengan esensi ilahi bahwa mereka percaya akan adanya kekuatan di luar manusia. Dan mereka sangat memberikan perhatian kepada alam, karena mereka mempercayai bahwa manusia terlahir dari perwujudan akan alam. Kemudian alam merupakan tempat manusia berpijak dan tempat manusia tinggal. Kemudian dalam konsep Vetomone sangat menekankan tentang hal keseimbangan, di mana direalisasikan lewat relasi antara manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan, dan manusia dengan alam. Di sini sangat menitikberatkan tentang hal keseimbangan. Di sini saya akan menjawab nomor 3. Berdasarkan analisis dari kelompok kami tentang pemahaman sikap dan respon terhadap yang suci dan ilahi itu terletak pada bagaimana cara manusia menghormati dan menjaga alam atau menjaga makhluk-makhluk lainnya seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan, yaitu secara konkretnya seperti tidak menebang pohon sembarangan atau menjaga alam dengan baik, atau juga tidak membunuh hewan yang sehingga bisa menyebabkan hewan itu tersebut hampir punah. Itulah bagaimana sikap dan respon dari pengayat Vetomone kepada sang ilahi. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Pada poin ketiga, pengelolaan keinginan, bisa kita lihat dalam aktivitas menenun. Menenun di sini bukan hanya sekedar aktivitas tambahan bagi mereka, melainkan cara mereka untuk merefleksikan diri mereka masing-masing. Di sini saya akan menjawab nomor 3. Berdasarkan analisa saya tentang Vetomone yang dihadapkan dengan sikap prinsipil, salah satunya terletak pada keseimbangan atau keselarasan. Dari
pengayat Petomone ini memahami atau memaknai alam dengan manusia itu adalah selaras. Sebab dalam ajaran dari Petomone sendiri memahami bahwa mereka alam dengan manusia adalah selaras atau saling bergantungan satu dengan lainnya. Jadi dalam pengayat Petomone tidak ada yang namanya alam di bawah daripada manusia, begitupun sebaliknya, sebab mereka itu selaras dan saling bergantungan dengan lainnya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 3, poin yang kelima, yaitu tindakan keagamaan. Agama itu tidak dipahami sebagai sesuatu yang mencapai kesempurnaan, melainkan sebuah proses. Jadi agama itu dipahami bukan sebagai sesuatu untuk mencapai kesempurnaan, melainkan agama itu sebuah proses. Nah, dalam Petomone, Wisneno itu merupakan yang tertinggi. Namun, Wisneno ini tidak dipahami sebagai yang sempurna, melainkan sebagai proses. Jadi Wisneno ini bukan dipahami sebagai yang sempurna, sebagai yang sesuatu untuk dicapai kesempurnaannya, tetapi Wisneno ini dipahami sebagai sebuah proses. Proses di mana Petomone ini mencapai yang ilahi tersebut. Nah, demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Perbedaan yang terlihat dalam konsep Petomone bisa kita lihat dalam pembagian peran mereka dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam pekerjaan, kaum perempuan yang dilihat sebagai ibu kehidupan mempunyai tugas untuk mengurus rumah tangga, seperti memasak dan sebagainya. Sedangkan kaum pria memiliki peranan yang berkebalikan dengan perempuan. Mereka ditugaskan untuk bekerja di kebun dan membangun relasi dengan masyarakat luas. Selama belajar 1 semester terkait dengan agama-agama timur, banyak pelajaran yang saya dapat yang membuat pikiran saya tercerahkan, diantaranya terkait dengan konsep ilahi mereka. Mereka memahami yang ilahi itu adalah yang tidak terbatas, sehingga di sini dewa-dewi tidaklah sama dengan yang ilahi itu. Kemudian perlu ditegaskan bahwa mereka bukanlah penyembah berhala, namun bagi mereka yang ada di bumi ini, hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, dan lain sebagainya adalah sama dan berasal dari satu sumber yang sama, sehingga patutlah untuk saling memberikan perhatian dan saling menghormati. Sama seperti dalam Hindu dikatakan bahwa segala yang ada merupakan pancaran dari Brahman, sehingga patut untuk saling menghormati. Mengapa saya terkesan dengan hal ini? Karena mereka sangat menekankan tentang kasih terhadap yang ada. Saya dapatkan setelah mempelajari agama-agama timur adalah bahwa setiap agama atau kepercayaan lahir, semuanya itu sangat kontekstual. Semuanya tumbuh dan berkembang karena dipengaruhi oleh konteksnya masing-masing, baik melalui konteks sosial budaya maupun konteks geografinya. Sehingga kita tidak bisa menyimpulkan secara mentah-mentah bahwa hanya ada satu kepercayaan saja yang benar. Kemudian saya juga mendapatkan pencerahan baru bahwa ternyata pada akhirnya tujuan dari setiap kepercayaan itu adalah untuk mencapai yang ilahi. Dan kemudian mengapa saya tertarik dengan hal ini? Karena menurut saya ini sangat penting untuk dipahami agar kita bisa menghargai perbedaan dengan tidak menganggap bahwa kepercayaan yang kita milikilah yang paling benar. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu hal baru apa yang saya dapatkan dan dapat saya refleksikan. Nah, banyak sekali hal baru yang saya dapatkan dan dapat saya refleksikan. Selama ini meniadakan keinginan. Agama Hindu, Buddha, Cina itu meniadakan, bahkan membatasi keinginan. Nah, itu tuh bagi saya hal baru yang saya temukan gitu. Jadi saya dapat merefleksikan bahwa meniadakan keinginan ini juga sangat bermanfaat juga, karena ketika kita mengikuti keinginan kita akan tidak merasa bersyukur, tapi lebih merasa kurang puas jika kita mengikuti keinginan. Jadi dari materi yang sudah disampaikan, saya merefleksikan bahwa meniadakan keinginan itu juga bagus gitu. Nah, bukan meniadakan keinginan, maksudnya membatasi keinginan itu juga bagus. Nah, selain daripada itu, saya sangat tertarik dengan materi yang terakhir-akhir, yaitu tentang keharingan Peta Tapajaken. Bahwa Peta Tapajaken ini bercerita tentang tanah. Tanah itu merupakan sesuatu yang luhur. Nah, di sini saya mendapatkan hal yang baru bahwa tanah itu, ternyata tanah itu sesuatu yang luhur. Saya pikir tanah itu ya udah untuk diinjak, ya udah untuk gitu aja. Ternyata tanah itu merupakan sesuatu yang luhur.
misalkan saja saat ini saya membuang sampah sembarangan begitu ya. Saya merasa bahwa saat ini setelah saya belajar, kok rasanya saya membuang sampah tuh kayak gak menghargai leluhur kita begitu. Jadi selama saya belajar ini saya merefleksikan bahwa ya saya gak usah untuk membuang sampah sembarangan dong. Soalnya tanah itu juga dapat tanah itu juga merupakan sesuatu yang luhur, sesuatu yang suci. Jadi secara nggak langsung agama-agama timur ini ingin menyampaikan bahwa antara manusia dengan alam itu setara. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab nomor 4 tentang hal apa saja yang mencerahkan bahkan bisa menjadi inspirasi buat saya. Jujur, sebenarnya banyak hal yang bisa saya banyak yang ketahui dan banyak yang bisa menjadi inspirasi buat saya. Salah satunya adalah konsep yin dan yang sendiri, dimana dalam konsep yin dan yang sendiri ini menitik beratkan tentang keseimbangan. Maksud dari keseimbangan ini, jika hidup atau manusia seimbang semuanya dalam segi manapun, akan terjadi harmonisasi kehidupan. Tetapi jika berat sebelah, itu akan menjadi kekacauan atau kegusaran. Seperti contohnya manusia dengan alam, manusia dengan makhluk-makhluk lainnya. Jika manusia bisa sejajar atau seimbang dengan yang lainnya, maka akan terjadi harmonisasi kehidupan. Begitu juga sebaliknya, jika tidak, maka akan terjadi kekacauan dan ketidakseimbangan. Makanya dari konsep yin dan yang ini sangat menitik beratkan tentang keseimbangan satu dengan lain-lainnya. Kira-kira seperti itu hal yang bisa menjadi inspirasi buat saya. Terima kasih.